Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita berkumpul kembali mulai kajian mingguan ini. Insya Allah melanjutkan kembali kajian bersama Ustadz Saiful Rahmat tentang kitab Al-Kabair, dan kali ini membahas tentang dosa besar ketiga ya, tentang sihir Ustadz ya. Baik Ustadz, seperti biasa kita berakhir sampai sebelum zuhur ya Ustadz ya. Insyaallah. Ustadz. Baik Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwafillah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kembali kita untuk bertatap muka, bertemu dalam kajian online walaupun dalam keadaan jarak jauh. Insya Allah mudah-mudahan Allah tetap memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda, pahala yang sangat besar di sisinya insya Allah, sehingga ini akan bermanfaat bagi kita kelak di yaumul kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap yang kita lakukan itu bagian dari ibadah kepadanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak kalah pentingnya dan tidak kalah perlunya ya, kita meminta kepada Allah agar Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, menjaga kita dari segala musibah dan keburukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat ya, penyakit dan virus yang ada di dunia atau khususnya di negeri kita, di kampung kita. Mudah-mudahan Allah taala segera mengakhiri wabah atau pandemi virus ini insyaallah, karena memang qadarullah ini ujian yang sangat besar ya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah taala menguatkan kita agar kita senantiasa sabar dan senantiasa ikhtiar dalam rangka meraih pahala Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah taala menjadikan pahala dari setiap kejadian yang menimpa kita, baik kejadian itu berupa kebaikan yang kita senangi maksudnya ataupun keburukan atau yang tidak kita senangi. Mudah-mudahan semua itu bisa menjadi kebaikan di sisi Allah dan pahala insyaallah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwafillah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kita akan mencoba kembali membahas kitab yang diparang atau yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yaitu yang ada di dalam kitab Al-Kabair. Insyaallah kita membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah membahas dua dosa. Yang pertama adalah dosa tentang al-musyrik, tentang syirik, asyirku billah,
syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'zamuz dzunub, dan ini adalah dosa yang paling besar. Maka beliau menempatkan dosa syirik adalah dosa yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah membahas bab tentang dosa yang kedua, yaitu qatlun nafsi, membunuh jiwa. Allati haramahullah, yang haramahullah, yang Allah haramkan untuk dibunuh. Nah, ini yang kedua, jadi membunuh. Nah, insya Allah di kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas dosa yang ketiga, dosa besar yang ketiga. Apa itu? Baik, saya coba sharekan, saya coba bagikan kepada Bapak Ibu semua. Sebentar. Baik, ini mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ya, kelihatan, Ustaz. Lihat ya Pak ya? Ya. Coretannya kelihatan Pak? Bisa, Ustaz. Kelihatan. Kelihatan ya? Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba membahas al-kabiratu tsalisah, dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Baik. Kita akan membahas bab tentang sihir. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas kitab, sedikit mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang ta'rifus sihir. Definisi sihir, apa itu sihir? Jadi ada dua definisi. Yang pertama lughatan secara bahasa, yang kedua syar'an atau istilahan, yang kedua secara syariat atau secara istilah. Karena memang Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hampir seluruh materi agama yang kita pelajari itu ditinjau dari dua sisi. Pertama dari sisi bahasa, yang kedua dari sisi istilah. Contoh misalnya sholat. Sholat secara bahasa doa, berdoa. Jadi kalau kita misalnya berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan lain sebagainya, kita berdoa kepada Allah, maka itu adalah sholat. Karena sholat itu adalah berdoa. Nah, akan tetapi pengertian itu adalah secara bahasa. Namun yang dimaksud secara istilah, secara syariat, yang namanya sholat adalah gerakan yang dilakukan oleh seorang yang melaksanakan sholat dari mulai takbir, ya, diakhiri dengan salam. Takbir, kemudian baca Al-Fatihah, ya, melakukan rukun-rukun sholat. Kemudian di situ ada juga wajib-wajib sholatnya, sunnah-sunnah sholatnya. Nah, ketika kita melaksanakan sholat secara syariat, maka itulah yang dimaksud, yaitu dari mulai takbir sampai salam. Jadi kalau misalnya kita ditanya, sudah sholat belum? Sudah, padahal kita belum sholat. Yang dimaksud oleh kita adalah berdoa. Nah, maka ini yang tidak masuk ke dalam istilah syariat. Jadi yang dimaksud sholat itu adalah tadi gerakan, ya. Jadi amalan dari mulai takbir hingga salam. Nah, inilah disebut sholat. Nah, begitupun yang lainnya. Pasti itu ada sisi bahasa, ada sisi istilah. Demikian pula seperti, mohon maaf ya, misalnya wa iyyakum wal muhdatsatil umur, misalnya begitu. Hati-hatilah engkau dengan perkara yang diada-adakan, perkara yang baru dalam agama. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdatsat, setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Nah, bid'ah ini adalah bid'ah secara istilah. Maksud secara istilah adalah secara syariat. Apa secara syariat? Ada sesuatu yang tidak ada bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sesuatu yang bertentangan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang demikian adalah perkara yang bid'ah secara istilah. Ya, adapun secara bahasa, setiap namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, handphone baru, laptop baru, dan lain sebagainya. Nah, perkara baru ini tidak yang dimaksud oleh hadis tadi, karena yang dimaksud dengan hadis tadi adalah bid'ah dari sisi istilah. Demikian. Jadi setiap pelajaran ya dalam bab fikih, dalam bab akidah, dalam bab apapun ya, dalam kita belajar agama itu biasanya ada dua istilah, lughatan wa syar'an atau istilahan. Pertama secara lughah, secara bahasa, yang kedua secara
syar'i. Nah, tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan mengetahui tentang sihir dari sisi bahasa dulu. Nah, secara apa? Bahasa. Ini. As-sihru lughatan, sihir itu secara bahasa ya, secara istilah kebahasaan gitu, secara kebahasaan. Wal izalatu, yaitu menghilangkan apa? Melenyapkan, menghilangkan. Wa sarfu syai'i an wajhihi, atau memalingkan sesuatu ya, memalingkan sesuatu an wajhihi, dari wajahnya, maksudnya dari hakikatnya. Jadi memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya. Itu namanya sihir secara bahasa. Tapi kita baca dulu. Wa summiya as-sihru sihron. Sihir itu dinamakan, ini summi itu dinamakan. Sihir itu dinamakan sihir. Nah, kenapa sihir dinamakan sihir? Ya, memalingkan sesuatu li khafa'i sababihi, li khafa'i, karena samarnya atau tersembunyinya, sababihi, sebab-sebabnya. Nah, jadi disebut sihir karena tersembunyi sebabnya. Tiba-tiba terjadi seperti itu. Tidak ada, tidak terlihat, tidak terasa sebabnya. Tiba-tiba sudah terjadi. Nah, maka ini namanya sihir secara bahasa. Ya, sihir secara bahasa. Wa aslu sihrin, dan asal kata sihir yadullu ala khada'in, menunjukkan kepada khada'. Khada' itu tipuan. Nah, jadi yang namanya sihir itu adalah secara bahasa tipuan, atau tadi apa, ma khufiya sababuhu, segala yang tersembunyi sebabnya, tidak diketahui sebabnya, tiba-tiba ada, tiba-tiba terjadi, maka itu namanya sihir secara bahasa. Atau tadi memalingkan sesuatu dari hakikatnya, ini adalah sihir secara bahasa. Contohnya ini sulap dengan trik. Nah, misalnya kan kira sering ya, apa nama tuh apa misalnya apa contohnya, sulap sulap dengan trik ya, pokoknya mah contoh-contohnya tuh misalnya main apa koin begitu ya, main koin tiba-tiba menghilang, nah, padahal itu trik kecepatan tangan. Nah, trik kecepatan tangan, nah ini disebut sihir, tapi sihir secara bahasa ya, sihir secara bahasa. Demikian juga bayan atau ceramah. Nah, kata Nabi SAW, inna fil bayani la sihra. Sesungguhnya di dalam bayan itu ya, sesungguhnya dalam penjelasan itu ya, dalam ceramah itu ada sihir. Sungguh ada sihir. Yang dimaksud adalah di situ kadang manusia terpengaruh oleh ceramah, terpengaruh oleh pembicaraan orang. Jikalau dia bagus dalam menyampaikan, dia bagus dalam apa, menyusun kalimat-kalimat dan kata-kata dan sebagainya, bisa saja dengan ceramahnya itu bisa meluluhkan hati manusia, bisa menjadikan orang-orang yang mendengarnya menangis, bisa menjadikan orang yang mendengarnya tertawa. Nah, itu adalah sihir. Itu adalah sihir. Secara apa? Secara bahasa. Jadi ada di dalam bayan itu ada sihir. Ya, ada apa nama tuh? Ada sesuatu yang mengakibatkan orang lain menangis, mengakibatkan orang lain semangat, mengakibatkan orang lain berubah. Nah, di situ ada sihir. Di situ ada apa? Sihir yang merubah sesuatu dari hal awalnya tidak terjadi begitu ya. Nah, ini namanya sihir secara bahasa ya. Jadi memalingkan sesuatu dari hakikatnya, atau apa, ma khufiya sababuhu, atau yang tersembunyi sebabnya. Kemudian yang juga sihir itu adalah menunjukkan kepada tipuan ya, menunjukkan kepada apa? Tipuan. Jadi sesuatu yang mengakibatkan adanya trik, tipuan dan lain sebagainya, maka itu dinamakan sihir secara bahasa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, insya Allah. Baik, selanjutnya dulu. Yang kedua, pengertian secara istilah. Ini sebelum kita masuk ke kitabnya, kita bahas dulu pengertiannya dulu. Pengertian secara istilah. Apa itu sihir secara istilah? Baik, as-sihru, ini as-sihru ya, bukan as-sihri. As-sihru istilahan
Sihir secara istilah syar'i maksudnya ibaratun an uqadin waruqan adalah sebuah ungkapan, sebuah kalimat, sebuah makna an uqadin ya tentang makna yang berupa uqad. Uqad itu buhul-buhul, tali-tali. Nah, tali-tali yang dipakai untuk sihir ya, ditalikan ke sebuah benda begitu ya, digoyang-goyang misal begitu. Itu buhul-buhul. Waruqan, coba ruqyah, jampi-jampi. Nah, jampi-jampi. Jadi yang namanya sihir adalah buhul atau tali-tali, kemudian jampi-jampi. Jampi-jampi yang dimaksud adalah qiraatin, yaitu qiraah bacaan-bacaan. Jadi sesuatu yang dibaca. Wa talasima, juga jimat-jimat. Ya, jimat-jimat atau mantra-mantra ya, jimat atau mantra ini. Mantra. Ya tawassulu biha sahir ila istikhdami syayatin. Ya tawassulu biha sahir, yang dijadikan tawasul ya, dijadikan perantara oleh si penyihir, Jadi jampe-jampe tadi, buhul-buhul tadi, mantra-mantra tadi, bacaan-bacaan tadi itu jadi wasilah, jadi perantara. Antara siapa? Si penyihir ini. Nah, jadi perantara antara si penyihir ila istikhdami syayatini, untuk meminta bantuan. Nah, meminta apa? Bantuan. Asyayatin, kepada setan. Ya. Jadi yang namanya sihir tadi adalah jampi-jampi, bacaan-bacaan, mantra-mantra yang dipakai oleh si penyihir untuk meminta bantuan kepada setan. Fima yuridu bihi dororol mashuri. Yaitu untuk sesuatu yang diinginkan oleh si penyihir tadi ya. Apa yang diinginkan? Doror, yaitu sebuah bahaya. Ya, biasanya yang namanya sihir itu adalah sesuatu yang membahayakan orang yang disihir. Jadi dororol mashuri, jadi sesuatu yang memadorotkan, membahayakan orang yang disihir. Nah, ini jadi catatan. Jadi sekali lagi ya, saya ulangi, bahwasanya sihir itu adalah sebuah ungkapan, sebuah makna yang dipakai dalam menggunakan uqad, yaitu tentang buhul-buhul, tentang tali-tali, waruqan, juga tentang jampi-jampi, ai qiraatin, yaitu bacaan-bacaan, wa talasi, mantra-mantra, ya tawassulu biha sahir, yang dijadikan wasilah, yang dijadikan perantara ya oleh si penyihir. Jadi mantra itu, jampi itu dijadikan perantara oleh si penyihir ila istikhdami syayatin, untuk menggunakan setan, untuk memakai setan, untuk menjadi perantara kepada setan. Fima yuridu bihi dararul mashhur, untuk sesuatu yang diinginkan olehnya, yaitu untuk membahayakan orang yang disihir. Karena sesuatu, sekali lagi, orang yang kena sihir itu adalah mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan. Ya, yang tidak dia inginkan. Contoh misalnya dia kena sihir pelet, yang tadinya dia tidak suka menjadi suka. Nah, ini kan sesuatu yang tidak diinginkan. Asalnya tidak suka tapi jadi suka. Ini dipaksa untuk suka. Atau dikebalikannya, yang tadinya cinta menjadi benci. Dibenci, membenci, padahal asalnya cinta. Tapi karena ada sihir, nah, jadi dia melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Kenapa? Karena kena sihir. Demikian ya. Atau misalnya di perutnya ada paku, kan sesuatu yang dia tidak inginkan, dan itu membahayakan orang yang disihir. Nah, maka tujuan dari sihir itu adalah membahayakan orang yang disihir. Membahayakan orang yang disihir. Menzolimi, mencelakakan orang yang disihir. Demikian. Wa arrafahu Ibnu Qudamah. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali ya, beliau memberikan definisi tentang sihir itu. Bahwasanya sihir itu adalah azaim, zimat-zimat. Nah, zimat-zimat, jimat ya kalau gitu. Zimat-zimat, jimat. Waruqan. Kemudian jampi-jampi, ruqyah. Ini ruqyah-ruqyah, jampi-jampi yang syirik ya, yang tidak dari Al-Qur'an, tidak dari bacaan-bacaan yang masyru', yang disyariatkan. Ya, kalau bacaan-bacaan ini bacaan-bacaan yang mengandung kesyirikan,
maka ini masuk ke dalam sihir ya. Waliyadzubillah. Wa uqadun, dan uqad yaitu buhul-buhul. Yu'siru fil qulubi wal abdan, yang yu'assiru, yang memberikan pengaruh, yang memberi pengaruh fil qulubi wal abdan, memberi pengaruh kepada hati, wal abdan, dan juga badan. Nah, jadi jampi itu, jimat itu, buhul itu akan memberikan pengaruh kepada jiwa dan badan. Kepada jiwa yang tadinya tidak suka menjadi suka, yang tadinya suka menjadi benci, yang tadinya apa misalnya yang misalnya biasa-biasa jadi marah. Nah, maka yang demikian itu mempengaruhi hati, mempengaruhi jiwa. Ya. Yang tadinya tidak tidak ingin jadi ingin. Nah, maka yang demikian mempengaruhi hati. Wal abdan juga mempengaruhi badan. Mengapa mempengaruhi badan? Ya, karena tadi badan yang tadinya sehat jadi sakit. Badan yang tadinya lemah kuat jadi lemah. Begitu mempengaruhi badan. Fayumridu wa yaqtulu, maka jampi-jampi tadi, buhul-buhul tadi, jimat-jimat tadi itu akan menyebabkan sakit. Masya Allah, akan memberikan rasa sakit, memberikan jadi sakit dia. Jadi dia sakit, dia tidak bisa bergerak, dia terus diam di kasur dan lain sebagainya, dia menjadi sakit. Wa yaqtulu, bahkan itu akan membunuhnya. Masya Allah. Lihat, ini membahayakan orang yang disihir. Maka dengan jampi itu, dengan buhul itu, dengan jimat itu akan mempengaruhi badan dan jiwa sehingga itu akan menjadi sakit dan akan membunuhnya. Waliyadzubillah. Kemudian juga pengaruhnya apa? Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, dan akan memisahkan, menjadikan cerai antara laki-laki ya dan istrinya dan pasangannya. Jadi suami dan istri menjadi cerai gara-gara apa? Gara-gara sihir. Yang tadinya suka menjadi benci, yang tadinya setia menjadi selingkuh. Kenapa? Karena ada pengaruh sihir. Nah, maka Ibnu Qudamah ini bagus nih dalam mendefinisikan tentang sihir ya. Karena ini akan mengakibatkan akibat yang membahayakan orang yang kena sihir. Wa yakhudhu ahadu zawjaini an sahibihi. Maka wa yakhudhu ahada zawjaini an sahibihi. Maka wa yukhadhu ahadu zawjaini an sahibi, maka salah satu dari pasangannya itu dia akan akan bercerai, akan berpisah dari pasangannya. Nah, maka yang demikian ini adalah salah satu definisi sihir, di mana sihir ini akan mengakibatkan orang lain atau yang disihirnya menjadi terpengaruh ya. Terpengaruhnya apa? Yang tadi kepada hati dan juga kepada badannya, sehingga apa? Sehingga orang yang kena sihir itu akan sakit, bahkan dia terbunuh. Atau juga yang tadinya damai, yang tadinya akur, yang tadinya setia menjadi selingkuh dan tidak mau meneruskan pernikahannya, ingin berpisah terus. Nah, apakah yang demikian ini masuk ke dalam perkara yang membahayakan orang yang disihir ya. Nah, maka contohnya Bapak Ibu ini adalah santet. Guna-guna ya, santet mah mencelakakan dengan benda-benda begitu ya. Kemudian guna-guna pelet gitu ya, guna-guna pelet, sama kemudian perbuatan di luar kebiasaan. Contohnya apa? Tidak mempan di bacok ya, terbang dan lain-lain. Itu bisa jadi adalah bagian dari sihir ya, bagian dari apa? Sihir ya. Waliyadzubillah. Baik, ini secara pengertian. Baik, selanjutnya, apakah sihir itu nyata atau ilusi? Apakah nyata atau ilusi? Ini berbeda pendapat para ulama ya. Baik. Al-qaulul awal, pendapat pertama, bi anna sihra la haqiqata lahu. Bahwasanya sihir itu la haqiqata, tidak ada hakikatnya. Tidak nyata begitu. Jadi yang namanya sihir itu tidak nyata. Hanya ilusi. Hanya khayalan. Hanya kamuflase begitu. Wa huwa qaulu 'ammatil mu'tazilati wa akharin. Yang demikian itu ya, yang berpendapat bahwa sihir itu adalah tidak ada hakikatnya, hanya khayalan, itu adalah pendapatnya 'ammatul mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah secara umum.
Jadi orang-orang Mu'tazilah ya, secara umum hampir semuanya Mu'tazilah ini adalah orang-orang yang hanya mengandalkan ra'yu, tidak atau jarang mengandalkan nakal atau dalil. Jadi lebih mementingkan akal daripada dalil. Ini orang-orang Mu'tazilah. Maka kita harus banyak sekali ya perkara-perkara akidah khususnya ya yang harus menjauhi pendapat-pendapatnya atau keyakinan-keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Nah, salah satu keyakinan Mu'tazilah mereka meyakini bahwa sihir itu bukanlah sebuah kenyataan, tapi sebuah ilusi, sebuah khayalan, sebuah kamuflase gitu ya. Maka yang demikian itu pendapatnya kebanyakan orang-orang Mu'tazilah. Wa akharin, juga yang lain. Yang lainnya siapa? Seperti Ibnu Hazm, seperti Imam Ibnu Hazm ya, kemudian seperti juga lagi yang lain Imam Ar-Razi ya, kemudian Qadhi saya lupa lagi ya. Intinya adalah beberapa ulama yang memang mengakui bahwasanya sihir itu tidak nyata. Sihir itu tidak nyata tapi sebagai apa tadi? Sebagai khayalan atau ilusi. Fayatalakhasu ra'yuhum fi anna sihra mujarrada tanwihin wa takhyilin. Fayatalakhasu ra'yahum fi anna sihri mujarradu tamwihin wa takhyilin. Maka mereka itu ya memutuskan atau talakhos itu memfokuskan pendapat mereka itu fi anna sihra, bahwasanya sihir itu mujarradu tamwihin, itu hanya sebagai kamuflase, saja. Wa takhyilin, hanya sebagai khayalan saja, sesuatu yang dikhayalkan. Fala ta'sirolahu, dan itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh sihir itu. Tidak ada pengaruhnya. Hanya kamuflase. La fi maradin, tidak berpengaruh. Baik itu untuk menimbulkan sakit, ya, tidak akan menimbulkan sakit. Tidak menjadikan sakit. Wala halin, tidak pula menimbulkan tidak ada sesuatu yang menjadikan pisah begitu ya. Jadi yang tadinya bersatu menjadi berpisah, bercerai. Tidak ada pengaruh sihir itu seperti itu. Wala aqdin, juga tidak ada pengaruh ikatan. Maksudnya yang tadinya berpisah kemudian disatukan lagi. Yang tadinya tidak mau, menjadi menikah. Nah, itu hanyalah khayalan, itu hanya kamuflase. Nah, ini menurut pendapat yang pertama. Wa bina'an alaihi fa innahum yaj'aluna sihra naw'an wahidan wa huwa sihru takhyil. Nah, maka berdasarkan itu fa innahum, sesungguhnya mereka yang berpendapat berpendapat bahwa sihir itu bukanlah sebuah hakikat, mereka yaj'aluna sihra, mereka menjadikan sihir itu naw'an wahidan, salah satu jenis, yaitu apa? Yaitu satu jenis, yaitu apa? Wa huwa sihru takhyil, yaitu sihir dalam takhyil, memberikan hayalan. Nah, jadi menurut pendapat pertama, sihir itu tidak ada hakikatnya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kenyataannya, ini hanyalah hayalan, tidak nyata. Jadi tidak ada sihir itu mengakibatkan jadi cerai, tidak ada sihir itu mengakibatkan jadi bersatu, tidak ada. Itu hanya khayalan. Nah, maka menurut pendapat yang ini ya, bahwasanya sihir itu hanya satu saja. Apa itu? Sihir takhyil, sihir yang bermakna at-takhyil, yaitu menghayalkan, memberikan khayalan, jadi tidak nyata. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nah ini pendapat yang pertama ya. Yaqulu al-Qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Nah, ini salah satunya. Syekh Al-Qadhi Abdul Jabbar ini seorang Mu'tazilah, orang Al-Mu'tazilah. Salah satunya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Inna sihra fil haqiqati la yujibul mudarrah li'annahu darbun minat tamwihi wal hilati. Bahwasanya sihir itu secara hakikat
tidak akan mengakibatkan bahaya, tidak akan mengakibatkan madorot. Berupa apa? Tamwih, kamuflase, wahilah, trik. Jadi hanya trik saja, hanya kamuflase saja. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Al-Qadi Abdul Jabbar, orang Mu'tazilah. Kemudian wayaqulu Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini juga Abu Mansur Al-Maturidi beliau menyampaikan, seorang Maturidi ya, pendiri Maturidiyah ya. Nah, kita kebanyakan akidahnya Maturidiyah, Asy'ariyah. Nah, ini salah satunya pendirinya adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kata Abu Mansur Al-Maturidi, wal aslu, yang secara asal, secara pokok, anal kahanata ma'mulun, bahwasanya yang namanya dukun itu ya dibawa maknanya aksaruha alal kadzbi wal mukhada'ati, kebanyakannya adalah itu berdasarkan kebohongan dan tipuan. Jadi perdukunan itu adalah kebohongan. Perdukunan itu adalah tipuan, bukan sebuah kenyataan. Yang namanya dukun itu menipu, membohongi, tidak nyata, begitu ya. Jadi tidak ada katanya yang menjadikan orang lain kena paku perutnya, tidak ada. Tidak ada orang lain yang tadinya cerai menjadi pisah, yang tadinya bersatu menjadi bercerai, tidak ada. Itu hanyalah tipuan, hanyalah bohongan, kebohongan. Ini kata Abu Mansur Al-Maturidi. Wasihru ala tasbih wa takhyil. Bahwasanya sihir itu adalah berdasarkan tasbih, yaitu serupa, sejenis, menyerupakan, wa takhyil, dan menghayalkan. Nah, jadi seolah-olah begitu. Seolah-olah dia bercerai karena sihirnya. Seolah-olah ada paku di dalam perutnya. Seolah-olah dia begini dan begitu. Ini kata Abu Mansur Al-Maturidi, bahwasanya sihir itu sama dengan perdukunan, dan perdukunan adalah kebohongan dan tipuan. Jadi tidak ada hakikatnya, tidak ada kenyataannya. Ini kata Abu Mansur ya, sepaham dengan Qadi Abdul Jabbar tadi ya, orang Mu'tazilah. Kemudian juga Ibnu Hazm. Nah, berkata Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan, waqad nasallahu azza wa jalla ala maqulna faqala ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam nasnya ya, terhadap apa yang kita sampaikan, yang kita kutip ya di dalam Al-Qur'an, fa idza hibaluhum wa ansiyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Ini tentang penyihir lawan Nabi Musa. Penyihir melawan Nabi Musa. Ketika si penyihir itu melemparkan tali, maka tali itu menjadi ular. Menjadi apa? Ular. Maka itu akan menjadikan takut, akhirnya menjadikan takut oleh Nabi Musa, dan juga takut orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dulu duel Nabi Musa dengan penyihir ini disaksikan oleh banyak orang ya. Maka ketika penyihir ini melemparkan tali, maka seketika tali itu menjadi ular. Maka kata Allah, fa idza hibaluhum wa ansiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nah, maka tiba-tiba tali penyihir tadi ya itu dikhayalkan. Nah, ini dikhayalkan. Jadi dikhayalkan. Jadi seolah-olah min sihrihim, karena sihir mereka itu, karena perbuatan sihir mereka itu dikhayalkan seolah-olah annaha tas'a, bahwasanya tali-tali itu berjalan seperti ular. Nah, maka dengan surat ini Toha ayat 66 ya, Al-Imam Ibnu Hazm ya, juga ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa sihir itu hanyalah khayalan. Sihir itu bukan sebuah kenyataan, bukan sebuah hakikat ya. Fa akhbarallahu taala, dan Allah taala memberikan kabar, anna amala ulaika saharati, bahwasanya amalan para penyihir itu, amalan para Afwan sebentar, ini Ustadznya kelihatannya disconnect nih. Saya coba hubungi lagi. Mohon ditunggu sebentar. pertama ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, kemudian
Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, maka mereka mengatakan yang namanya sihir itu adalah khayalan, bukan kebenaran, bukan sebuah hakikat yang benar yang nyata begitu ya, hanya sebagai khayalan. Ini pendapat yang pertama, yaitu kelompoknya Mu'tazilah dan sebagian ulama yang lain. Baik. Kemudian selanjutnya, aduh ini panjang ya, saya bacakan saja nggak apa-apa ya. Wa huwa al-qaulu tsani. Ini pendapat yang kedua tentang sihir itu, yaitu qaulu ahli sunnah wal jamaah. Ini tentang pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, dalam bab ini ya, kita selalu berpegang teguh kepada ahlu sunnah wal jamaah. Nah, di antara pendapat ahlu sunnah wal jamaah, kebanyakan para ulama, ya, orang-orang yang para imam begitu. Contoh, qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi beliau berkata, wasahihu, yang benar itu, an-nasihra, bahwasanya sihir itu adalah lahu haqiqatun, memiliki hakikat. Jadi memiliki an-nasihra lahu haqiqatun, bahwasanya sihir itu memiliki hakikat. Jadi memiliki sesuatu yang sebenarnya, bukan sebuah khayalan, ada hakikatnya. Wabihi qata'al jumhur, yang demikian itu adalah pendapatnya juga jumhur ya. Wa alaihi amatul ulama, dan itu juga pendapat kebanyakan para ulama. Secara umum kebanyakan ulama itu mengatakan bahwa sihir itu memiliki hakikat. Itu kata Imam An-Nawawi. Wa qala al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi beliau berkata, rahimahullahu taala, zahaba ahlu sunnati, ahlu sunnah wal jamaah, mereka berpendapat ila anna sihra sabitun, bahwasanya sihir itu sabit, benar ya, telah nyata, walau haqiqatun, dan memiliki hakikatnya. Jadi ada dan memiliki hakikat. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim, berkata juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnu Qayyim. Beliau sampaikan wa qad dalla qauluhu ta'ala, sungguh ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang ini. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari keburukan tiupan-tiupan di dalam buhul-buhul. Jadi pada buhul-buhul. Itu surah Al-Falaq ayat 4. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha ala ta'siri sihri wa anna lahu haqiqah. Tentang juga hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya itu ada pengaruh sihir dan ada memiliki hakikatnya. Nah, jadi yang namanya sihir itu memiliki hakikatnya. Ini juga menimpa kepada Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah beliau sudah mendatangi Aisyah, setelah mendatangi istri-istri beliau. Akan tetapi tidak, begitu ya, sebetulnya tidak mendatangi. Jadi seolah-olah mendatangi istri. Jadi dicampak. Jadi artinya ada hakikatnya, ada sebenarnya. Apa sebenarnya? Akhirnya apa? Pengaruhnya tidak mendatangi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga beliau ya diruqyah oleh malaikat ya, malaikat Jibril. Beliau diruqyah ya, kemudian dicari yaitu benda yang dipakai untuk sihirnya ya, yaitu yang disihir oleh Labid bin Al-Asam ya, Al-Yahudi, orang-orang Yahudi ya, orang Yahudi ini menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau seolah-olah mendatangi istri-istri beliau. Akan tetapi ternyata ini tidak ya. Nah, maka ini ada hakikatnya. Hakikatnya apa? Ya pengaruhnya ada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga turunlah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya, untuk dibaca agar kita terlindung dari segala bahaya setan ya. Akan tetapi ya, Nabi kena sihir itu tidak mempengaruhi risalah, tidak mempengaruhi kepada sesuatu yang berkaitan dengan risalah, tidak. Hanya pengaruhnya adalah kepada tadi, tidak, atau seolah-olah beliau mendatangi para istri padahal tidak. Nah, inilah yang diperbeda pendapat antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Wa min adillatihim, di antara dalil-dalilnya, dalil-dalil orang yang mengatakan bahwa sihir itu ada hakikatnya, nyata begitu, aladzalika, tentang hal demikian itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman, dan mereka itu mengikuti, siapa mereka itu? Yaitu orang Yahudi ya. Mereka mengikuti matatlu syayatin, apa yang dibacakan oleh setan.
Maksudnya yang dibacakan oleh setan-setan adalah mantra-mantra, kitab-kitab ya, kitab-kitab sihir yang disimpan di alamul Sulaiman, di kerajaan Sulaiman. Jadi dahulu ya ketika kita baca tafsirnya, ketika Nabi Sulaiman wafat ya, setan itu menyimpan buku-buku ya, buku-buku tentang sihir di kerajaan Sulaiman. Nah, sehingga mereka mengikuti, membaca, mempelajari buku-buku tersebut. Mereka menyangka bahwa buku-buku itu peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana Nabi Sulaiman ini memiliki kekuasaan yang sangat dahsyat. Beliau bisa berbicara dengan jin, ya, beliau bisa ini, bisa itu, sehingga mereka orang-orang pengikutnya ingin seperti Nabi Sulaiman, punya kesaktian begitu. Nah, maka di situ ternyata ada kitab-kitab, buku-buku, mantra-mantra yang disimpan oleh setan. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala, maka mereka mengikuti, mereka mempelajari apa yang dibacakan setan. Maksud yang dibacakan setan dibuat setan, ditulis oleh setan pada kerajaan Sulaiman itu. Ya, mereka mempelajari sihir maksudnya. Mereka mempelajari sihir, bukan mempelajari mukjizat Nabi Sulaiman. Karena beda ya antara mukjizat dengan sihir. Mukjizat itu hanya diperuntukkan untuk para nabi, tidak akan ada oleh orang lain selain para nabi. Nah, nanti ada lagi karomah, nanti kita bahas ya perbedaan antara karomah dengan sihir. Nah, karomah itu untuk para wali, orang-orang soleh, sementara sihir adalah orang-orang yang durhaka. Kemudian kalau karomah itu tidak bisa dipelajari, itu hanya karunia dari Allah. Sementara sihir bisa dipelajari. Jadi kalau kita bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya dengan cara belajar, cara mempelajarinya, maka itu bukanlah karomah tapi sihir. Walaupun itu dibacaannya ada Al-Quran dan lain sebagainya, maka hati-hati itu bisa menjadi perkara sihir ya. Maka mereka orang Yahudi ini sekali lagi mempelajari buku-buku yang dibuat oleh setan di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu. Sulaiman itu tidaklah kafir. Tidaklah kafir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan itulah yang kafir. Kenapa kafir setan? Yu'allimunan nasa sihra, di mana mereka para setan itu mengajarkan manusia, mengajarkan apa? Sihir. Nah, mengajarkan apa? Sihir. Wa ma unzila alal ya'lam apa itu? Wa kafaru yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila alal malakaini. Dan mereka manusia itu ya mempelajari terhadap apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yaitu di Babilonia mungkin ya. Jadi dua malaikat diturunkan di Babil ya, yaitu malaikat Harut dan malaikat Marut. Nah, malaikat Harut dan Marut ini dua malaikat yang Allah turunkan untuk memberikan ujian kepada manusia. Jadi Harut dan Marut ini mengajarkan sihir. Mengajarkan apa? Sihir. Akan tetapi mereka berdua itu adalah perintah Allah untuk menguji, bahwa mereka mengatakan jangan kau pelajari sihir dari kami, karena yang mempelajari sihir dari kami maka dia akan menjadi kafir, dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ujian. Jadi dua malaikat ini, jadi para ahli tafsir memang berbeda pendapat, ada yang mengatakan dua ini adalah malaikat, ada yang mengatakan dua ini adalah orang biasa, orang soleh biasa. Tapi kebanyakan ahli tafsir yang mengatakan bahwa Harut dan Marut ini adalah dua malaikat. Dua malaikat yang Allah turunkan di Babil untuk menguji manusia. Mereka mengajarkan sihir, tapi mereka sampaikan, jangan kalian pelajari sihir karena ini adalah kesyirikan, kekufuran. Kami adalah sebagai ujian bagi kalian. Nah, ini disampaikan seperti, tapi mereka tidak mau. Mereka tetap ingin mempelajari dari Harut wa Marut itu ya. Wa ma yu'allimani min ahadin. Dan kedua malaikat tadi mereka tidak mengajarkan ya, hatta yakula, sehingga mereka itu berkata, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami adalah ujian bagi kalian, fala takfur, maka kalian jangan kufur. Jangan kufur dengan apa? Dengan mempelajari sihir. Nah, maka mempelajari sihir itu adalah bagian dari kekufuran, bagian dari kafir ya, maka hukumnya adalah kafir menurut para ulama, nanti kita bahas ya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari, orang-orang itu, manusia itu mempelajari minhuma, dari keduanya, maksudnya dari Harut dan Marut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yaitu sesuatu yang bisa memisahkan
antara suami dan istrinya dengan pasangannya. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Padahal sebenarnya juga yang harus digarisbawahi, mereka ini tidak akan memberikan madarat, tidak akan memberikan bahaya, ya. Seorang pun tidak akan memberikan bahaya illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Maka mereka mempelajari sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat. Maksudnya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka itu mengetahui orang yang menjual, orang yang membuat atau mengamalkan itu, maka bagi mereka ma lahu fil akhirati min khalaq, maka mereka tidak memiliki bagian di akhirat, tidak memiliki kebahagiaan nanti di akhirat, tidak memiliki pahala di akhirat, bahkan dia mendapatkan siksa. Nauzubillah. Walabi sama syarau bihi anfusuhum. Maka walabi sama syarau bihi anfusahum, maka sungguh buruklah apa yang mereka masyaru bihi anfusuhum, apa yang mereka perbuat itu, yang mereka beli itu, yang mereka lakukan itu sungguhlah buruk. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Kenapa? Karena mereka mempelajari sesuatu yang bermanfaat untuk mereka di dunia, tanda kutip ya, bermanfaat. Padahal itu memudaratkan orang lain, begitu. Tapi di akhirat mereka akan disiksa. Maka buruklah apa yang mereka perbuat itu untuk diri mereka sendiri. Masyaru bihi anfusahum lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ini surah Al-Baqarah ayat 102. Wa wajhu dalalah, ini kita bahas dulu ya. Dari sisi pendalilan ini, minal ayati, dari ayat ini, annallaha akhbara, bahwasanya Allah itu memberikan kabar, ya, memberikan informasi, ya, pihak pada ayat itu, analisihri asaron, bahwasanya sihir itu memiliki pengaruh. Nah, mahsusatan, yang terlihat, yang terasa. Jadi ada pengaruhnya, terasa begitu. Apa? Katafriki bainal mar'i wa zaujih, seperti memisahkan antara seorang suami dengan pasangannya, istrinya. Wa annalahu dararon mubasyaran. Bahwasanya yang demikian itu ada bahaya yang langsung. Ada bahayanya langsung. Apa bahayanya? Langsung berpisah antara suami dan istri. Ini kan pengaruh jelas begitu ya. Yahsulu biidznillah, itu akan terjadi dengan izin Allah. Lihat, dengan izin Allah Ta'ala. Wahya asarun mahsusatun. Yang demikian itu adalah asar, pengaruh yang terlihat, yang terasa. La yumkinu inkaruha, yang tidak mungkin diingkari. Mimma yadullu ala anna lisihri haqiqatan. Bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya sihir itu memiliki hakikat sebenarnya. Walaisa mujarrada khudain wa takhilatin. Dan demikian bukanlah hanya sebagai tipuan, bukan juga sebagai khayalan ya. Wal waqi' wal musyahid yuqarriru hadza wa yu'ayyiduhu ya. Dan sebenarnya kenyataannya dan yang masyahid, sesuatu yang bisa disaksikan, itu menetapkan bahwa yang demikian itu adalah ada ya. Jadi betul-betul ada, betul-betul nyata. Jadi intinya pendapat yang kedua, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bahwasanya sihir itu adalah nyata dan ada, benar, hakikatnya ada. Seperti apa ya tadi, pengaruhnya bisa menjadikan orang lain terpengaruh ya, yang tadinya suka menjadi tidak, yang tidak menjadi suka, yang tadinya bersatu menjadi cerai, kemudian sakit, yang tadinya biasa sehat jadi sakit, padahal dikontrol ke dokter tidak ada apa-apa. Ini adalah sesuatu pengaruh sihir. Maka para ulama, pendapat yang kedua yaitu ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lain sebagainya, banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwa sihir itu adalah benar-benar ada ya. Dan inilah yang benar insyaallah, wallahu a'lam. Baik. Ya Allah yang semoga Allah muliakan, selanjutnya tentang hukum pelaku sihir. Bismillah. Bagaimana hukum pelaku sihir? As-sihru kufrun. Nah, sihir itu kufur. Tapi Bapak Ibu, saya bagi dua dulu ya. Jadi sihir itu kan ada dua. Tadi sihir secara bahasa dan sihir secara istilah. Kalau sihir secara bahasa itu adalah misalnya dengan obat-obatan. Dengan obat-obatan dia jadi terpengaruh. Atau dengan trik.
atau dengan ya trik-trik atau tipuan-tipuan begitu ya, tipuan kamera misalnya. Maka yang demikian itu tidak dihukumi dengan kufur. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau sihir ini dengan obat-obatan, trik yang tidak ada kaitannya dengan setan, tidak ada kaitannya dengan jampi-jampi, tidak ada kaitannya dengan perdukunan dan lain sebagainya, maka ini dinamakan bukan sihir yang menyebabkan seorang kufur. Yang kedua, ini ada bantuan dengan setan. Bantuan dengan setan, bekerja sama dengan setan. Ada jampi-jampinya, amalan-amalan tertentu, ya, ritual-ritual tertentu. Maka yang demikian ini masuk ke dalam sihir yang menjadikan seseorang menjadi kafir. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Asihru kufrun. Sihir itu adalah kekufuran. Li'annahu yakunu bawasitati syayatin, karena sihir itu menjadi wasilah, menjadi perantara dengan para setan. Fasahiru ya'buduhum, maka penyihir itu, orang yang melakukan sihir itu menyembah setan. Wa yataqarrabu ilaihim, kemudian mendekat kepada setan. Bertaqarrub kepada setan. Liyusallitahum 'alal mashhur, untuk memadorotkan, ya, untuk menguasai, untuk mencelakakan orang yang disihir. Nah, seperti yang disampaikan oleh Allah Al-Baqarah 102, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Nah, dan dua orang malaikat itu Harut dan Marut, ya, salah satu di antara mereka pun tidak ada yang mengajarkan sihir, tidak ada yang melakukan pengajaran sihir, hatta yaqula, sehingga mengatakan terlebih dahulu kepada orang yang mau belajar kepada mereka, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami adalah ujian, fala takfur, janganlah kalian kufur, jangan berbuat kafir, berbuat kufur. Nah, maka orang yang melakukan sihir dikategorikan sebagai orang yang terkena kekufuran, ya, waliyadzubillah. Setan di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman. Nah, lihat. Wa ma kafaru Sulaiman walakin syayatina kafaru. Sulaiman itu tidaklah kafir, kata Allah, tapi mereka lah para setan yang kufur. Kenapa? Karena mereka mengajarkan manusia sihir. Ya, demikian. Jadi orang yang belajar sihir, ya, itu adalah seorang yang belajar kesyirikan, orang yang belajar kekufuran. Waliyadzubillah. Wa qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir beliau berkata, qad istadalla ba'duhum, sebagian di antara para ulama istadala, mengambil dalil bihadhil ayah, dari ayat ini, ayat yang ini, yaitu ta'allama sihra, yaitu tentang kufurnya, tentang kafirnya orang yang belajar sihir. Orang yang belajar sihir itu dihukumi kafir, waliyadzubillah. Wa qala al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, as-sihru la yatimmu illa ma'al kufri wal istikbar. Sihir itu tidak akan sempurna kecuali bersama kekufuran. Jadi sihir itu tidak akan sempurna kecuali dengan kekufuran, wal istikbar, dan juga dengan istikbar, dengan kesombongan, kecongkakan. Au ta'zimi syaitan, atau mengagungkan setan. Waliyadzubillah. Fasihru idzan dalun 'alal kufri 'ala hadzal taqdir. Maka sihir itu apakah sihir itu tentang penetapan ini. Jadi hukum orang yang melakukan sihir itu adalah kafir, dengan catatan tadi dia mempelajari sesuatu yang memang membahayakan orang lain. Kemudian ada jampi-jampi dan ritual-ritual tertentu yang itu adalah meminta bantuan kepada pihak ketiga, yaitu setan laknatullah alaihi. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hati-hati bahwasanya hukum mempelajari sihir adalah hukum yang diharamkan oleh agama. Di antara ilmu yang haram itu adalah ilmu sihir, ilmu nujum. Ilmu nujum itu? Ilmu nujum itu, ya, ramalan, ya, meramal dengan bintang, zodiak itu ilmu yang diharamkan, tidak boleh dipelajari, tidak boleh diyakini, ya, waliyadzubillah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekali lagi kata Imam Asy-Syafi'i, ya, dan yang lainnya, bahwasanya hukum
pelaku sihir ini adalah kafir. Akan tetapi kita tetap harus menjaga ya, jangan sampai secara pribadi mengatakan si A, si dia kafir. Kenapa? Dia melakukan sihir. Nah, tidak. Jadi untuk menentukan kafir atau tidak seseorang itu bukan kita ya. Kita hanya menetapkan bahwa yang melakukan seperti ini terjerumus ke kekafiran. Hati-hati itu yang disampaikan oleh kita ya. Jadi jangan sampai kamu kafir ya, kamu kafir nih. Kenapa? Karena kamu sudah mempelajari sihir. Nah, kita tidak menetapkan orang lain kafir, tapi itu adalah ditetapkan oleh para ulama, ditetapkan oleh para hakim dan lain sebagainya. Kita bukan menghakimi, kita hanya menjelaskan bahwa kata para ulama mempelajari ini adalah kekufuran, sebuah kekufuran ya. Allah alam. Demikian. Ini tentang mukadimah dulu tentang sihir ya, sebelum kita membahas apa yang dibahas oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ya. Baik, kata Al-Imam Az-Zahabi, ini di dalam kitabnya langsung ya. Al-kabiratu salisah. Dosa yang ketiga adalah asihru, sihir. Li'anna sahira labuda an yakfura. Dosa yang ketiga itu adalah sihir, karena yang namanya orang melakukan sihir itu labuda an yakfura, pasti dia itu kafir. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa melakukan sihir sebelum dia kafir. Jadi kafir dulu baru dia bisa melakukan sihir-sihir itu. Maka kata Imam Az-Zahabi, pelaku sihir pasti dia itu kufur. Dia pasti apa? Kafir. Qala Allah Ta'ala berfirman, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kufur, kafir. Yu'allimuna nasa sihra, yang mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ini yang tadi sudah kita bahas. Wa ma li syaitanil mal'uni, tidaklah ya setan itu yang dikutuk itu gordun, ya tidak ada tujuannya fi ta'limihi, dalam mengajarkan sihir itu al-insana kepada manusia, as-sihra yaitu mengajarkan sihir, illa liyusyrika bihi, kecuali untuk berbuat syirik kepadanya. Inilah ya. Jadi agar mereka menyembah setan, manusia menyembah setan, manusia bertakarub kepada setan, manusia memperturutkan apa yang diinginkan oleh setan, sehingga mereka menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tujuan setan untuk mengajarkan sihir kepada manusia kecuali agar menjadikan manusia itu kufur dan syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian. Maka kata Imam Az-Zahabi, sihir adalah kekufuran. Wa qala Allah Ta'ala an Harut wa Marut. Demikian Allah Ta'ala berfirman tentang Harut dan Marut. Ini sudah tadi kita jelaskan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna nahnu fitnatun fala takfur. Ya, ketika dua orang malaikat itu mengajarkan, maka mereka tidak mengajarkan sihir itu kepada siapapun ya, sampai mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah ujian. Haraman di dalam dalam nuskh yang lain, dalam nuskhoh itu bahasa kitanya subhanallah, manuskrip ya, dalam manuskrip yang lain kata pentahqiq ya, bahwasanya wa yadhunnunahu annahu haramun, begitu ya. Ini bahwasanya orang-orang yang sesat, mereka masuk ke dalam perbuatan sihir, mereka melakukan sihir, wa yadhunnunahu haraman, mereka menyangka ya bahwasanya sihir itu adalah haram saja, tidak kufur, tidak syirik, hanya haram saja. Wa ma yash'uruna annahul kufru, dan mereka tidak menyangka, mereka tidak merasa bahwasanya yang namanya sihir itu adalah kekufuran. Fa yadkhuluna fi ta'allumus simai ini bukan wa amaliha ya, wa ilmiha. Dan mereka masuk ke dalam mempelajari sihir ya. Wa amaliha bolehlah juga ya. Dan juga mengamalkannya. Jadi mengamalkan sihir ini. Jadi mempelajari dan mengamalkannya. Demikian. Wahia mahadus sihri
Dan yang demikian itu adalah sihir, betul-betul sihir. Wa fi aqdil mar'i an zaujatihi wa huwa sihrun. Di antara perkara ya yang bisa menyatukan antara seorang suami dengan istri ya, yaitu adalah sihir. Ya. Jadi intinya yang tadinya tidak ada, kemudian tidak suka menjadi suka, yang tadinya tidak mau menjadi mau. Nah, ini juga adalah akibat dari sihir. Wa fi mahabbati zauji limraatihi wa fi bughdhiha wa bughdhihi wa asbah dzalika bi kalimatin majhulatin aksar wa syirkun wa dhalalun. Juga di dalam apa nama tuh kecintaan. Jadi rasa cinta seorang suami kepada istrinya, juga rasa benci suami kepada istrinya, ya, atau benci istri kepada suaminya. Ini juga adalah bagian dari pengaruh sihir. Wa asbah dzalika bi kalimatin majhulatin, dan yang serupa dengan yang demikian ya, dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang tidak diketahui. Karena jampi-jampi itu tidak tahu. Mohon maaf ya, kalau di dalam bahasa Sunda, orang Sunda kan begitu ya, namanya jangjawokan. Nah, jangjawokan itu adalah kalimat-kalimat yang tidak difahami. Si aing si mamaung gitu kan, mau ngajleng aing luncat ding saja bana. Nah, ini yang demikian itu adalah apa? Sebuah kata-kata kekufuran. Ya, hati-hati. Aksaruha syirkun wa dhalalun. Maka kebanyakan dari sihir itu ya, asimia apa namanya sihir itu kebanyakan adalah syirkun wa dhalalun, kesyirikan dan kesesatan ya, waliyadzubillah. Lanjut dulu. Wahadus sahir al-qatlu, Masya Allah. Dan hukum hadnya, jadi hukuman had, hukuman di dunia bagi orang yang melakukan sihir adalah al-qatlu, adalah dibunuh. Li'annahu kafara billah, karena dia itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Az-Zahri, audara al-kufra, atau dia yang apa nama itu mengarah kepada kekufuran. Nah, maka yang demikian tidak boleh kita amalkan. Orang yang melakukan sihir itu dibunuh. Apa dalilnya nanti di bawah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW apa nama itu bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 yang membinasakan. Fadzakara minha as-sihra, kemudian beliau di antaranya menyebut di antara 7 yang menjadikan dosa membinasakan itu adalah sihir. Falyataqil abdu rabbah, hendaklah seorang hamba takut kepada Rabbnya, hendaklah bertakwa kepada Rabbnya. Wala yadkhulu fi ma yakhsiru bihi dunya wal akhirah, dan janganlah ia masuk, jangan melakukan kepada sesuatu perkara yang akan merugikan dia di dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Ya, demikian kata Imam Az-Zahabi yang mengutip tadi tentang sabda Nabi yang 7 yang membinasakan, sebagaimana sudah dibahas di pertemuan selanjutnya sebelumnya. Kemudian hadis yang lain, wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, haddus sahiri darbatun bisayf. Hadnya, hukuman orang yang melakukan sihir adalah dipukul dengan pedang, maksudnya adalah dibunuh. Wa sahihu annahu min qouli Jundub. Yang benar ini adalah hadis ini perkataan Jundub bin Abdullah, bukan perkataan Nabi. Jadi perkataan Jundub bin Abdullah bahwasanya hadnya seorang yang melakukan sihir adalah dibunuh, dorbatun bisaif ya. Jadi ini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata Imam At-Tirmidzi di sini dijelaskan, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun la na'rifuhu marfu'an. Ini hadis ini adalah aku tidak mengetahuinya. Kami tidak mengerti ini marfu. Marfu itu sampai kepada Nabi. Illa min hadzal wajhi, kecuali dari hadis ini. Wa Ismail ibnu Muslim al-Makki yudha'afu fil hadis. Dan ada di situ rawinya namanya Ismail bin Muslim al-Makki. Itu didhaifkan di dalam hadisnya. Wa Ismail ibnu Muslim al-Basri, dan Ismail bin Muslim adalah al-Basri. Al-Basri itu orang Basrah. Qala Waki berkata bin Al-Jarrah siqah, dia itu siqah. Wa yarwi anil Hasan aidan. Kemudian meriwayatkan juga dari Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Wa sahih an Jundub mauqufan. Tapi yang benar hadis ini adalah dari Jundub. Nah, ini dari apa? Jundub bin Abdullah mauqufan, secara mauquf. Mauquf itu adalah tidak sampai kepada Nabi. Tidak sampai kepada Nabi. Jadi ini hanyalah perkataan sahabat. Hadus sahir dorbatun bisaif.
bahwasanya had orang yang melakukan sihir adalah dibunuh. Ini perkataan sahabat Jundub bin Abdullah. Kemudian ada juga perkataan Umar bin Khattab, ya. Kemudian Hafsah dan lain sebagainya. Beberapa ulama, ada 6 ulama mengatakan orang yang melakukan sihir dibunuh. Hukumnya begitu. Ya. Ini menunjukkan kekufurannya. Kan tetapi ya dimintakan dulu taubat, kemudian dia berhenti dari perbuatannya, ya. Kalau dia berhenti, maka tidak ada hukuman baginya, ya. Dia bertobat insya Allah, wallahu a'lam. Walaupun ada mengatakan tidak ada tobat baginya. Jadi walaupun bertobat, ya bertobatnya dengan cara dibunuh. Waliyadzubillah. Ini mengerikan sekali, ya, seperti yang hukuman zina, hukuman membunuh, ya. Membunuh ini kan ketika mereka tobat, ya tobatnya harus dihukum hukum kisos, ya. Kalau tidak, ya mungkin nanti Allah meminta pertanggungjawaban nanti di akhiratnya, waliyadzubillah. Demikian juga pelaku sihir, maka ini harus kita jauhi. Wa qala Bajalah ibnu Abdah, ini dalam nuskhah yang lain, manuskrip yang lain Abdullah, ya. Wa qala Bajalah bin Abdullah, atana kitabu Umar, telah datang kepada kami tulisan Umar. Tulisan Umar itu surat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qabla mauti, beliau sebelum meninggal. Bisanatin, yaitu 1 tahun sebelum meninggal. Apa? Aniketulu kulla sahirin wa sahiratin. Jadi perintahnya Umar untuk membunuh setiap orang yang melakukan sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Penyihir laki-laki, penyihir perempuan, bunuh, kata Umar bin Al-Khattab. Masya Allah. Inilah bahayanya perbuatan sihir. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salah satun, ada 3 jenis golongan manusia. 3 golongan manusia. La yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Siapa itu? Mudminu khamrin, orang yang candu minum khamr. Dia terus menerus tidak berhenti, dia minum khamr, dia minum minuman keras. Wa qati'ur rahimin, kemudian dia memutuskan silaturahim, memutuskan kekerabatan dengan saudara. Nauzubillahi min dzalik, itu tidak akan masuk surga. Wa musaddiqun bisihri, dan yang membenarkan sihir. Membenarkan sihir, mempelajari, mengamalkannya. Waliyadzubillah, berdekatan dengan orang-orang yang melakukan sihir. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la, kata Imam Malik, Imam Hakim, ini adalah hadisnya sahih seperti yang disyaratkan oleh Al-Bukhari dan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Rawahu Ahmad di dalam musnadnya, ya. Ini hadis yang 26 menjelaskan bahwasanya salah satu orang yang tidak akan pernah masuk surga yaitu adalah orang yang berdekatan dengan sihir, membenarkan sihir, ya. Kemudian yang ke-27, An Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an, secara marfu, itu marfu itu sampai kepada Nabi. Sampai kepada Nabi. Ar-ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Ya, ruqyah itu, tamaim itu, jimat-jimat itu, tiwalah itu yaitu pelet, ya. Syirkun adalah kesyirikan. Syirik. Nah, maka sihir itu masuk di dalamnya ruqyah-ruqyah, jampi-jampi, ya, jimat-jimat. Yang demikian itu adalah kesyirikan. Maka yang demikian harus dijauhi, ya. Ini sebagaimana sudah kita bahas, ya, di pertemuan sebelumnya. Walaupun jimat dan tiwalah, kalau dia hanya sebagai wasilah, Allah tetap yang berkehendak, maka ini syiriknya syirik yang kecil, ya. Akan tetapi dosanya dosa besar, ya, waliyadzubillah. Kemudian ini selanjutnya, at-tiwalah, yang namanya at-tiwalah naun minas sihir, yaitu salah satu jenis sihir. Wa huwa tahbibul mar'ati ila zawji, itu menjadikan rasa cinta kepada perempuan, ya. Jadi namanya perempuan tadinya tidak cinta, menjadi cinta kepada yang lain atau kepada orang lain, kepada pasangannya dan lain sebagainya. Maka yang demikian itu adalah perbuatan tiwalah namanya, yaitu pelet, ya, kalau kita pelet, yang tadinya tidak suka menjadi suka, yang tadinya benci menjadi cinta. Nah, ini adalah pelet, ya. Maka yang demikian tidak boleh masuk ke dalam sihir. Nauzubillah. Wan namimatu khirzatun tarudul ain. Nah, bahwasanya namimah itu adalah khirzah, ya. Jadi jimat-jimat tamimah itu, tamimah at-tamaim, ya. Itu adalah jimat-jimat, kalung-kalung yang dipakai begitu, ya.
yang untuk apa namanya tuh menghindari atau menolak ain. Ain itu adalah apa namanya tuh iri dengki dari orang lain ya, demikian. Wa'lam. Nah, akan tetapi harus diingat, lihat. Wa'lam, ketahuilah anna katsiran min hadhil kabair, bahwasanya kebanyakan dosa-dosa besar ini, dosa besar yang ada 70 lebih ini ya, yang yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi ini, kebanyakan dari dosa besar ini bal amatwa, atau kebanyakannya atau secara umumnya, ilal aqal, hanyalah, kecuali hanya sedikit, ya jahalu khalqun katsirun, itu tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Jadi dosa-dosa besar ini yang banyak ini, banyak yang tidak diketahui dosa besar itu ya, banyak tidak diketahui oleh orang-orang begitu. Minal ummati tahrimahu, yaitu tidak diketahui oleh umat ya tentang keharamannya. Mereka tidak tahu bahwa syirik itu haram, mereka tidak tahu syirik itu adalah haram, syirik itu mengeluarkan dia dari Islam, dia tidak tahu bagaimana dosa berzina itu begini, dia tidak tahu berdosa. Yang dosa-dosa besar yang dijelaskan ini sangat sedikit sekali diketahui oleh manusia, sedikit sekali diketahui oleh orang-orang begitu, bahwa ini adalah haram. Mereka hanya tidak tahu, mereka tidak tahu. Wa ma balaghahu zajru fihi walal wa'idu, dan tidak sampai kepadanya, kepada orang itu ya, az-zajru fihi, ancaman atau apa namanya, peringatan kepadanya, walal wa'id, juga ancaman, hati-hati sihir itu begini, hati-hati syirik itu begini. Nah, ini jarang sampai kepada orang-orang, jarang sampai kepada manusia. Fa hadzal darbu fihim tafsil, maka hukuman dorb ini ya, hukuman pancung ini, hukuman bunuh ini adalah harus ditafsir, harus ada perincian, harus dirinci. Fayam bagi lil alim an la yasta'jila alal jahil. Nah, maka hendaklah bagi orang yang berilmu ya, orang yang mengetahui, tidak berburu-buru, tidak terburu-buru menghukumi kafir, tidak terburu-buru menghakimi musyrik, tidak terburu menghakimi harus dibunuh alal jahil, kepada orang yang jahil, orang yang bodoh. Nah, ini Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan ada al-udru bil jahli, adanya uzur terhadap kebodohan, karena kebodohan. Misalnya tadi dia melakukan kesyirikan tapi karena kebodohan, maka yang demikian ada uzur di situ, tidak dihukumi sebagai orang musyrik, demikian ya. Ketika orang melakukan sihir tapi dia tidak tahu, maka ini adalah kebodohannya, karena kebodohan maka tidak dihukumi sebagai sama dengan orang yang melakukan dengan ilmu, maka berbeda. Maka di sini ada al-udru bil jahli, ada uzur karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Makanya tadi saya sampaikan, tidak boleh kita ya ketika ada orang yang melakukan kesyirikan, hei musyrik, tidak boleh. Dia syirik, tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak tahu, dia belum berilmu, dia tidak paham, sehingga tidak boleh kita langsung mengkafirkan. Maka ada kaidah ya, bahwasanya apa namanya itu, laisa kullu man waqa'a al-kufru waqa'a alaihi al-kufru. Tidaklah setiap orang yang terjerumus ke dalam kekufuran dia dihukumi sebagai orang yang kufur, orang yang kafir. Sebagai ini, dia bisa jadi dia melakukan kesyirikan, dia bisa melakukan kekufuran seperti melakukan sihir dan sebagainya. Tapi bisa jadi ya, kata para ulama, tidak setiap orang yang melakukan kekufuran dia itu dihukumi sebagai orang kafir. Walaisa kullu man waqa'a alaihi al-bid'atu al-bid'ata waqat alail bid'atu. Maka tidak setiap orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan maka dia juga dihukumi orang yang mubtadi, orang yang ahli bid'ah. Tidak. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak tahu, dia tidak paham dan lain sebagainya. Maka disinilah ada tafsil, ada harus harus dirinci begitu ya. Tidak boleh setiap orang dihukumi hei kafir, hei ahli bid'ah, hei ini, tidak boleh. Waliyadzubillah. Ini tidak. Hanya untuk menjelaskan hukum ini secara umum, maka itulah yang diperlukan. Akan tetapi ketika ada orang lain, tidak boleh kita hukumi si ini ahli ini, si ini kafir, si ini musyrik, si ini ahli bidah, tidak boleh. Itu tidak diperkenankan ya. Ini ada al-udru bil jahli, ada udzur karena kebodohan. Bal yarfuqu bihi, justru hendaklah orang yang berilmu itu lemah lembut kepada orang ini. Orang yang melakukan kesyirikan dia lemah lembut, disamperin ya, diberikan makan, diberikan sebuah akhlak yang baik, sehingga sehingga kita bisa nanti mendakwahi dia begitu. Wa yu'allimuhu mimma 'allamahullah, kemudian ia ajarkan kepada orang itu
sebagaimana yang Allah ajarkan kepadanya. Maksudnya dia tahu hukum-hukum ya karena Allah mengajarkannya ya. Dia belajar Quran, belajar sunnah. Maka dia ajarkan juga kepada orang lain itu. Wala siyama idza kana qaribul ahdi. Terutama ya apabila idza kana orang yang bodoh itu qaribal ahdi bijahiliyati adalah yang dekat masanya dengan jahiliyah. Jadi betul-betul seperti orang-orang jahiliyah, jauh dari Islam, gitu ya. Jadi negerinya negeri kafir. Seperti mohon maaf ya kalau di kita misalnya di kampungnya kampung yang pedalaman. Misalnya apa nama tuh mohon maaf misalkan di Papua yang di gunung-gunung misalnya begitu ya atau di apa nama tuh orang-orang Sulawesi Makassar yang yang pedalamannya begitu atau orang Jawa Barat juga yang di pelosok-pelosoknya sehingga mereka tidak tahu hukum-hukum, tidak tahu tentang Islam. Nah, waqad nasya'a fi biladil kufril ba'idah. Bisa jadi ya, dia itu tumbuh ya orang ini tumbuh, orang yang melakukan sihir ini, dia itu tumbuh di negeri yang kafir, negeri kafir yang jauh. Ya misalkan tadi misalnya di Turki dan lain-lain. Wa usira wa juliba ila ardil Islam. Dia ditawan dalam peperangan misalnya, ini menceritakan di zamannya Imam Az-Zahabi. Bisa jadi ketika Islam memerangi orang-orang kafir misalnya di mana begitu ya. Kemudian orang itu melakukan sihir sehingga dia itu ditawan juga ya karena dia berperang, ditawan kemudian didatangkan ke negeri Islam, dibawa ke negeri Islam. Wa huwa turkiun kafirun au kurki. Itu contohnya adalah orang Turki yang kafir misalnya ya atau Kurji ya, di Dagestan ya kalau tidak salah. Musyrik, orang musyrik. La ya'riful bil Arabi, dia tidak tahu bahasa Arab. Maka yang demikian itu adalah kebodohan, ketidaktahuan. Maka tidak boleh langsung pancung gitu ya, tidak boleh langsung dibunuh, tidak boleh langsung dihukum, tapi dengan lembut ya. Fastarahu amir Turki la ilma indahu wala fahm. Maka pemimpin-pemimpin Turki itu ya menjualnya atau membelinya ya atau melakukannya la ilma indahu, tidak ada ilmu di sisinya, dia tidak memiliki ilmu wala fahm, dan jika dia wala fahmun la ilmun indahu wala fahmun, dia tidak juga memahami tentang Islam, tidak paham tentang hukum-hukum. Fabil judi an talafadha bi syahadataini, maka dengan kesungguhan in talafadha bi syahadataini, jikalau ia melafadzkan ya mengucapkan dua syahadat, fa inna fahma bil arabi hatta yafqaha makna syahadatain. Apabila dia faham bahasa Arab ya sehingga dia mengetahui makna syahadatain, makna dua syahadat ya, ba'da ayamin walayalin, setiap hari berlalu ya akhirnya dia tahu makna syahadat ya, fabiha wa naimat, maka yang demikian itu adalah sangat-sangat diharapkan, sangat-sangat bagus, sangat-sangat ya sesuatu yang diinginkan, itulah yang diinginkan. Jadi ketika orang-orang kafir itu yang tadinya kafir ya kemudian dibawa ke negeri Islam, kemudian mereka mengucapkan syahadat, kemudian mereka akhirnya belajar bahasa Arab, mereka faham apa itu makna syahadatain, setiap hari berlalu sehingga dia itu tahu bahasa Arab, sehingga akhirnya tahu dia itu hakikat hukum, maka akhirnya itulah yang diharapkan ya. Summa qad yusalli wa qad la yusalli. Kemudian ada juga orang yang kafir itu tadi yang di bawah itu, kadang dia sholat tapi kadang juga dia tidak sholat. Wa qad yulaqanul fatihatu ma'al tuli in kana ustadahu fihi dinun ma. Dan ada dia itu ditalkinkan Al-Fatihah, diajarkan Al-Fatihah. Ini menceritakan tadi ya orang kafir yang bodoh tadi. Ma'atul yang waktu yang sangat panjang. Ingkana ustaduhu fihi dinun ma. Apabila gurunya itu memiliki ilmu agama. Fa ingkana ustaduhu syabihan bihi famin aina li hadzal miskin an ya'rifa syara'i'al Islam. Apabila gurunya ini ya serupa dengannya, jadi serupa dengan orang yang kafir tadi yang baru masuk Islamnya, baru ilmunya baru sedikit ya. Jadi gurunya juga sama, baru sedikit ilmunya. Famin aina li hadzal miskin an ya'rifa syari'al Islam. Maka dari mana orang yang miskin ini, maksudnya miskin ilmu ini ya, orang yang yang baru masuk Islam ini, orang kafir ini, dari mana dia mengetahui syariat-syariat Islam? Nah, bagaimana dia mengetahui syariat-syariat Islam? Wal kaba'ir wajtinabaha,
bagaimana pula dia mengetahui dosa-dosa besar dan bagaimana cara menjauhinya? Dia tidak tahu karena dia tidak ada yang mengajarkan begitu. Gurunya juga dia tidak tahu begitu ya. Dia mengajarkan apa saja yang dia bisa ketahui ya tentang Al-Fatihah ya Al-Fatihah begitu. Dia tidak ajarkan tentang syirik, dia tidak ajarkan tentang sihir, tidak diajarkan tentang dosa-dosa besar, maka dia tidak tahu. Maka kalau seperti itu bagaimana dia mengetahui syariat Islam dan bagaimana dia disebut seorang kafir, seorang musyrik kalau dia tidak tahu. Maka ini yang namanya apa? Uzur bil jahri wal wajibati wa ityanaha. Kemudian bagaimana juga dia mengetahui kewajiban-kewajiban dan bagaimana cara mengamalkannya. Dia tidak tahu karena tidak ada yang mengajarkannya begitu. Fa in urifa hadza mubiqatil kabair wa hudhira minha ya. Dan apabila ini dikenalkan ya, dosa-dosa ini dikenalkan ya, dosa yang membinasakan ini diberitahukan ya. Kemudian wa hudhira minha diberikan peringatan kepadanya tentang dosa-dosa ini wa arkanil faraid wa taqadaha. Kemudian dia juga dipahamkan tentang rukun-rukun faraid, kewajiban-kewajiban ya, rukun-rukun dari kewajiban-kewajiban syariat Islam. Kemudian dia meyakininya, fahuwa sa'idun, maka yang demikian itu adalah sebuah kebahagiaan. Wazalika nadirun, tapi yang demikian itu nadir, jarang sekali. Fayam bagi lil abdi an yahmadallaha ta'ala, maka hendaklah bagi seorang hamba untuk memuji Allah Subhanahu wa taala alal afiyah, yaitu sudah diberikan kesehatan afiah. Fa in qila, walau seandainya dikatakan huwa farratu likauni ma sa'ala amma yajibu alaihi, dia itu farrat, dia itu menyepelekan ya terhadap apa yang dia tanyakan berupa kewajiban-kewajiban kepadanya. Dia tidak mau bertanya begitu ya. Qila, maka dikatakan kepadanya hadza madaru fi ra'sihi, inilah yang ada di dalam kepalanya. Yang dia ada di kepalanya dia tidak tahu dan dia tidak tanyakan itu ya. Walastash'ara anna su'ala man yu'allimuhu yajibu alaihi, dan dia tidak merasa bahwasanya bertanya kepada orang yang akan mengajarkan itu adalah wajib baginya. Dia tidak tahu bertanya itu wajib, maka dia tidak bertanya begitu ya. Ini dalam kepalanya seperti itu. Dia tidak tahu, ini tidak bertanya. Maka yang demikian bagaimana dia dituntut sebagai hukum yang berat baginya ketika dia tidak tahu begitu ya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin. Barang siapa yang Allah tidak jadikan baginya, tidak berikan kepadanya cahaya, fama lahu min nur, maka dia tidak memiliki cahaya. Fala ya'samu ahadun illa ba'dal ilmi, maka tidak berdosa seseorang itu kecuali dia setelah berilmu. Fa ba'da qiyamil hujjati alaihi wa ba'da qiyamil hujjati alaihi, dan setelah tegaknya hujah. Jadi sudah diberitahu, ini teh haram, ini sudah ditahu, ini teh kafir, ini teh kekufuran, ini teh kemusyrikan. Diberitahunya oleh ulama besar, diberitahunya oleh hakim. Tetap saja dia itu kafir, dia tetap saja dia melakukan itu. Maka baru disitulah baru ada hukum di situ. Wallahu latifun bi ibadi, Allah itulah maha lembut kepada para hambanya. Raufun bihim, Allah maha pengampun kepada hambanya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami ini tidak akan mengazab ya sehingga kami mengutus rasul. Mengutus apa? Memberikan peringatan, pemberi peringatan, pemberi risalah, pemberi nasihat. Maka seandainya belum ada yang memberikan nasihat, maka tidak diazab insyaallah. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana sadatu sahabati bil habasyah. Demikian pula ya, itu terjadi kepada sadatu sahabatu bil habasyah. Bahwasanya terjadi kepada seorang pemimpin, seorang sahabat, jadi pemimpin seorang sahabat yang mulia di Habasyah. Habasyah itu negeri orang kafir, negeri Nasrani. Ya, Raja Najasyi ya di Habasyah, dia itu tidak melakukan apa-apa ya. Kemudian wayanzilul wajib wa tahrim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun hukum-hukum yang berkenaan dengan kewajiban, yang berkenaan dengan keharaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yuballighuhum tahrimuhu, fala yablughuhum tahrimuhu. Tapi pengharaman itu yang tadi diturunkan kepada Nabi, keharaman itu tidak sampai kepada sadatus sahabat ini, kepada raja sahabat ini, Raja Najasyi ini, tidak sampai. Ila ba'da asyur, kecuali setelah beberapa bulan. Nah, fahum fitil kal asyur ma'dzurun bil jahli.
Maka mereka ya itu Sadah itu orang-orang petinggi ya, petingginya sahabat di Habasyah. Habasyah itu di Najasyi ya, termasuk Raja Najasyi. Raja Najasyi dan para pengikutnya, para pejabat itu mereka masuk Islam. Nah, mereka tidak tahu tentang keharaman, tentang perintah, kecuali setelah datang beberapa bulan. Beberapa bulan baru ada sampai kepadanya yang ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Nah, maka fahum fitil kal ashur, maka mereka itu di bulan-bulan tadi yang dia tidak tahu keharaman, dia tidak tahu perintah ya, dia tidak tahu kewajiban, ma'zuruna bil jahli, mereka itu diberikan uzur karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Hatta yablughuhumun nas, sehingga sampai nas itu sampai kepada mereka ya, sehingga dalil itu sampai kepada para pemimpin di Habasyah tadi ya. Fakada yu'dzaru bil jahli atau fakada ya'dzuru bil jahli kullu man lam ya'lam. Maka demikian itu ya, orang yang setiap orang yang tidak tahu maka itu diberikan uzur karena kebodohannya. Fakada yu'dzaru bil jahli kullu man lam ya'lam, atau fakullu ya'dzaru bil betul. Fakada yu'dzaru bil jahli kullu man lam ya'lam. Maka dengan demikian itu setiap orang yang tidak tahu, setiap orang yang bodoh yang tidak tahu itu diberikan uzur karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya ini. Hatta yasma'an nas, sehingga dia mendengar dalil, mendengar nas ya, mendengar menyaksikan, menyimak apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan para sahabat ya. Wallahu ta'ala a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui ya. Jadi di dalam paragraf ini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan menceritakan bahwasanya orang yang melakukan kekufuran tidak serta-merta langsung dihukumi sebagai orang kafir. Demikian juga orang yang melakukan kesyirikan, kebidahan dan lain sebagainya tidak langsung dicap sebagai ahli syirik, ahli bid'ah dan lain sebagainya. Tidak boleh. Jaga lisan kita jangan sampai mencela orang-orang kaum muslimin yang lainnya ya. Wallahu alam. Demikian mungkin ya yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kabair ya. Benar dari Allah taala, salah dari saya dan dari saya, semoga Allah ampuni. Mohon maaf ya terpotong beberapa kali dan waktunya mungkin sedikit lagi. Barang siapa yang bertanya pada Fadol silakan, dan saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk memandu acara selanjutnya. Barakallahu fikum. Waliyatafadhal masykuran, Pak. Syukran. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Ini ada satu pertanyaan di chat Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup menjelang zuhur ada dari Pak Eka. Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika mempelajari sihir termasuk kekufuran, apakah jika tidak mengakui keberadaan sihir secara umum itu juga kekufuran ataukah hanya termasuk pendapat yang salah atau sesat? Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah betul bahwa sihir itu belum tentu karena bantuan jin? Pertanyaan ketiga, apakah juga betul bahwa mempelajari sihir belum tentu dilakukan dengan metode-metode kesyirikan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Insya Allah. Satu beranak, Pak ya. Yang pertama, bagi orang yang tidak mengakui sihir, apakah itu dihukumi kufur? Ini insya Allah tidak ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hazm, ini ada pendapatnya ya, para ulama Ibnu Hazm, Al-Imam Ar-Razi ya. Walaupun kebanyakan pendapat ini adalah pendapat Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah ya, yang banyak berpikir dengan logikanya, tidak dengan dalil ya. Nah, walaupun sebetulnya dengan logikanya juga lemah ya. Jadi intinya orang yang tidak meyakini adanya sihir ini ya, keberadaan sihir, maka ini tidak dihukumi sebagai orang yang sebagai kufur, tidak ya. Terlebih kalau dia tidak tahu ya, demikian. Jadi intinya adalah yang demikian itu perlu kita jelaskan saja. Adapun dia tetap ngekekeh, dia tidak mau, pokoknya misalnya yakin karena sihir, saya tidak yakin, ya, terserah dia gitu ya. Yang jelas ini adalah hanya dari sisi pendapat yang tidak tepat atau pendapat yang salah karena menyelisih pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah ya. Demikian, itu yang pertama, wallahu alam. Yang kedua, apakah benar sihir itu adalah belum tentu dengan bantuan jin? Wallahu alam ya, tadi kan ada dua ya, sihir itu ada yang berupa bantuan jin atau setannya, ada yang satu lagi yang tidak. Nah, yang tidak ini mungkin banyak juga tipenya, banyak juga triknya. Jadi tidak setiap sihir itu, dan itu disebut sihir juga.
Walaupun sihirnya bisa jadi hanya secara bahasa. Sihir secara apa? Bahasa. Seperti trik ini, trik itu, dan lain sebagainya. Nah, apakah misalnya kita langsung hukumi itu sebagai apa misalnya sihir? Wallahu alam. Karena kadang gini, mohon maaf ya, kadang kalau secara ilmu apa namanya tuh teknologi atau ilmu pasti begitu ya, secara keilmuan ini bisa dijelaskan, maka itu tidak disebut sihir. Contoh misalnya, mohon maaf, ada sebuah gelombang tertentu ya. Dengan gelombang ini maka dari kejauhan kita bisa melakukan ini, melakukan itu. Seperti sekarang kan remote. Itu ada remote. Ini kalau orang gunung nah ya sihir kan begitu ya. Kenapa ini apa namanya itu bisa seperti ini? Karena ada gelombang. Nah, ini adalah bukan sihir. Sihir secara bahasa, tapi bukan sihir secara istilah. Maka yang demikian tidak masuk ke dalam kekufuran. Ini masuk justru membantu apa namanya itu, membantu kehidupan. Nah, tidak apa-apa dan bagus. Maka kalau misalnya ditanyakan sihir secara bahasa, maka benar bahwasanya setiap sihir itu tidak ada kaitannya dengan jin. Ya benar ya. Jadi intinya tidak harus ada kaitannya dengan jin. Akan tetapi kebanyakan yang dimaksud dengan sihir secara istilah adalah itu ada hubungannya dengan setan ya. Maka ada jampe-jampe tertentu, ada ritual-ritual tertentu, ada acara-acara tertentu. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan dia melakukan seperti yang diinginkan oleh setan laknatullah alaihi waliyadu billah wallahu alam. Kemudian yang ketiga, mempelajari sihir ya. Apakah mempelajari sihir belum tentu dilakukan dengan metode kesyirikan? Ya, betul. Bisa jadi ya, mempelajari sihir itu tidak dengan metode kesyirikan ya. Contoh bisa jadi dia mempelajari sihir tapi dengan bacaan-bacaan Quran, bisa jadi. Waliyadzubillah ya. Nah, maka sebagaimana yang disampaikan oleh apa nama tuh para ulama, kadang dengan bacaan tertentu, misalkan dia ini baca nih ratusan ribu kali ya, malam sekian sampai di tengah laut ya, diam gitu membaca, ini bacaannya bacaan Quran misalnya, dia bacaannya bacaan yang masyru', tapi dilakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, di gunung misalnya atau di laut sambil sedekap, sambil seperti orang yang bertapa, ucapkan misalkan ratusan ribu kali. Nah, maka kata para ulama, perkara kebid'ahan seperti ini bisa menyebabkan orang juga terjerumus ke dalam kekufuran. Dia melakukan saum ini, saum itu, pokoknya saum yang berbau dengan keinginan dia, keinginan untuk dia menjadi orang yang kuat, dia orang ini sebagainya, dia lakukan sampai dia puasa mutih, saum mutih ya, dia tidak hanya memakan kecuali yang warna-warna putih, misalnya nasi begitu ya, kemudian cat putih ya, kemudian apalagi misalnya yang berbau-bau apa? Putih. Maka yang demikian itu adalah sesuatu yang akan menjadikan dirinya masuk juga ke dalam kesihiran. Ya, sebagaimana saya tadi sampaikan, salah satu perbedaan antara sihir dengan karomah, sihir itu bisa dipelajari, Pak. Bisa dipelajari dan tidak ada keinginan. Kita tidak ada ingin, misalnya gini, karomah ini, Pak. Misalnya kita biasa berzikir pagi dan petang sebagaimana yang disabdakan Nabi, kita biasa melakukan ini dan sebagainya. Tapi ternyata Allah memberikan karomah kepada kita, kepada dia. Apa karomahnya? Misalnya apa begitu ya? Dia bisa melihat apa dan lain sebagainya begitu ya. Dia bisa melakukan apa? Itu mah karomah. Dia tidak ingin itu dan dia tidak meniatkan untuk belajar ini dalam rangka mencari itu begitu ya. Tapi kalau sihir, dia niatkan, saya niat mau ini, saya niat mau itu. Nah, walaupun dengan cara-cara yang misalkannya Pak dari Al-Qur'an, maka yang demikian pun masuk ke dalam kategori sihir ya. Kenapa? Karena telah menyalahkan menyalahgunakan Al-Qur'an. Harusnya Al-Qur'an ini diamalkan, dia gunakan untuk zikir-zikir tertentu untuk menjadi seorang yang hebat, untuk menjadi menyihir orang lain, untuk mempengaruhi orang lain. Maka yang demikian adalah dosa besar ya. Wallahu a'lam. Demikian. Ini sebenarnya sebentar lagi Juhur, tapi masih ada 2 pertanyaan lagi, apa masih bisa sempat nggak Ustaz? Di chat. Boleh, kalau sebelum adzan mah boleh. Ya baik Ustaz, dari Pak Lutfi ya. Bismillah. Izin bertanya, saat ini sering ada tayangan film atau permainan game yang kontennya berisi sihir. Bagaimana hukum seseorang yang menonton atau memainkan konten tersebut, Ustadz? Barakallahu fikum. Baik. Kadang gini ya Bapak Ibu, istima dengan sam'u itu beda.
Jadi samu itu mendengar saja, istima itu mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan menikmati begitu ya. Contoh misalnya gini, kita lewat, kita mendengar musik, kita terdengar musik begitu ya. Nah, beda dengan istima. Istima itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menikmati alunannya, wah dinikmati. Dia bahkan hadir ke konsernya. Nah, itu mah istima, bukan lagi mendengar. Jadi beda hukum mendengar dengan apa? Istima, yaitu mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan menikmati. Demikian. Nah, ketika seorang yang nonton sihir, yang nonton film, misalnya begitu ya, itu beda dengan dia itu melakukan kesihirannya. Sangat-sangat jauh berbeda ya. Akan tetapi ya, orang yang seperti ini tidak ada kerjaan. Ngapain nonton yang ada sihir? Apakah tidak ada lagi yang lain yang bermanfaat begitu ya? Daripada sekedar yang nonton yang seperti itu, semakin banyak ditonton maka semakin banyak ratingnya kan begitu ya. Semakin banyak ditonton semakin waktu kita terbuang percuma. Semakin banyak ditonton, banyak kebaikan kita luput dari kehidupan kita. Maka orang yang beriman, maka orang yang betul-betul dia memperhatikan waktunya, dia tidak mungkin dihabiskan waktunya untuk nonton-nonton yang tidak bermanfaat baginya. Termasuk nonton sihir, nonton sinetron, nonton itu, nonton ini. Tidak ada manfaatnya, maka dia tinggalkan ya. Demikian Pak, wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, dari Ibu Betty. Assalamualaikum Ustaz, apakah mempelajari sulap termasuk kufuran? Dalam hal ini sulap yang menggunakan trik bukan sihir. Baik. Tadi saya sampaikan ya salah satu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya kekufuran itu ketika mempelajari sihir yang berkaitan dengan kesyirikan. Nah, jika sihir-sihir secara bahasa ya seperti dengan trik dan lain sebagainya dalam rangka untuk menghibur anak kita gitu ya. Coba lihat nih, lihat nih tiba-tiba hilang. Misalkan begitu itu tidak apa-apa ya, tapi akan tetapi ya memang lebih baik dihindari. Kenapa? Karena yang ini akan mengakibatkan si anak itu terpengaruh begitu ya, terpengaruh, kemudian bisa jadi nanti ketika besarnya dia ingin menjadi seorang sulap ya, menjadi seorang apa? Penyulap yang akhirnya itulah menjadi apa? Menjadi kebiasaannya ya. Karena sulap ini tadi sebagaimana kata Al-Imam Ar-Razi adalah kebanyakannya al-aksar yaitu al-khad'u yaitu penipuan, tipuan ya, tipuan dan pengkhayalan. Jadi menipu orang lain demikian. Maka yang demikian lebih baik tidak dilakukan ya, lebih baik tidak dilakukan sebagai apa? Sebagai ihtiyat, sebagai kehati-hatian. Jangan terjerumus ke dalam sesuatu yang sia-sia dan kesananya bisa mengajarkan sesuatu yang tidak dibenarkan. Bisa jadi nanti anaknya itu akhirnya mempelajari sulap karena dia ingin seperti dia, seperti itu, seperti ini. Akhirnya dia betul-betul mempelajari dan itu berbau kesyirikan. Seperti betul-betul bisa terbang, bisa ini, bisa itu. Betul-betul itu mah akhirnya menjadi perbuatan syirik sulapnya ya. Nah inilah dihindari itu. Jadi lebih baik jangan dilakukannya, lebih baik dihindari, tidak mempelajari perkara-perkara seperti itu. Wallahu alam, demikian. Ustaz, masih ada 2 lagi. Ya, tanggung Pak. Tanggung ya? Oh, sampai 11.55 ya. Mungkin langsung cepat dijawabnya Ustaz. Ya boleh saya jawab aja langsung ya. Tentang ruqyah syar'i dan ruqyah sihir. Ya ruqyah syar'i itu kita mengobati orang lain dengan bacaan-bacaan Quran dan bacaan apa saja ya silahkan ya. Yang kita ingat, yang kita bisa ya baca. Contoh misalnya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kita bacakan. Boleh itu berulang-ulang atau ayat yang lain yang kita bisa baca. Intinya bukan dengan bacaannya kan kita meminta kepada Allah untuk menyembuhkan dia. Itu boleh ya. Ada orang yang sakit kita pegang itunya, kita sendiri nih, kita sendiri sakit kepala, pegang kepala kita, kemudian kita apa? Bacakan dengan ayat-ayat yang kita hafalkan, minta kepada Allah untuk apa? Menyembuhkan. Intinya adalah bacaan itu sebagai wasilah bukan sebagai tujuan. Ya itu maka yang demikian tidak apa-apa ya. Sebagaimana sahabat juga pernah meruqyah orang lain dengan bacaan Al-Fatihah, maka tidak apa-apa. Kita bacakan Al-Fatihah daripada orang yang sakit itu tidak masalah. Itu adalah pernah diamalkan oleh para sahabat ya. Demikian. Tapi kalau ruqyah yang syirik ya mengandung kesyirikan begitu ya. Dengan bacaan-bacaan jampe-jampe yang tidak tahu apa itu maknanya. Wak gitu kan. Nah, yang demikian itu adalah dijauhkan ya. Wallahu alam demikian. Kemudian apakah ada cara-cara untuk menyihir yang syar'i supaya orang itu Masya Allah. Menyihir yang syar'i ya. Baik. Intinya menyihir dengan syar'i itu adalah dengan nasihat gitu ya. Jadi kalau ada Bu ya atau Bapak ya, kalau ada bagaimana agar orang lain baik itu dengan cara sihir, maka Nabi akan membuat itu dengan cara sihir. Para sahabat berbuat itu dengan cara sihir, tidak perlu dengan dakwah.
tidak perlu dengan ilmu, tidak perlu dengan menjelaskan kepadanya, tidak perlu. Langsungnya dijampe-jampe. Bismillah, Syah sadar. Maka begitu. Itu tidak ada. Ini orang ini tukang mabok, saya sihir nih di dalam rumah supaya apa? Supaya dia tobat. Nah, itu tidak ada. Tidak ada sihir secara syar'i ya. Jadi intinya yang ada adalah kita ajak mereka ke dalam kebaikan, dalam kebenaran dengan cara-cara yang memang dicarakan oleh Nabi dan para sahabat juga para ulama. Di luar itu tidak kita lakukan ya untuk menjadikan sihir sebagai sarana menjadikan dakwah. Itu tidak ada ya. Wallahu alam. Demikian mungkin Pak ya. Ya, baik, Ustaz. Tapi satu lagi pertanyaan saya Pak Ustaz. Mohon maaf Pak Haji. Punten maaf ya, saudara-saudara saya. Enggak, waktu kecil saya waktu kecil lah ada sesuatu gitu. Ada teman gitu, teman dia tuh kalau datang itu katanya didatengin jin. Tapi dia memang Islam, datang jin sebelum itu gelut dulu. Nah gitu. Kemudian ya gambarannya kan seperti begitulah gitu. Apa benar itu berteman sama jin gitu. Memang sih jin saya ada ya. Pemahalaktu jinawan insya udun ya, memang betul. Tapi kita waktu itu belum nyampe ke situ gitu waktu masih kecil. Loh, kok gelut sama jin? Itu aja sih. Iya betul. Baik. Iya. Baik Pak, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi memang ada orang ya, ternyata Allah berikan tanda kutip ya kelebihan. Dia bisa melihat jin, dia bisa jadi, wallahu alam. Akan tetapi bagi orang yang soleh, ketika dia bisa melihat seperti itu, dia tidak akan beritahukan kepada orang, saya lihat jin loh, saya melihat begini. Tidak perlu. Kenapa ya? Karena itu mah kelebihan dia gitu ya. Kemudian dia misalkan tahu ini, tahu itu, tapi dia tidak ceritakan kepada orang lain. Cukup dirinya yang tahu. Itulah orang yang benar. Tidak ceritakan kepada orang lain, saya lihat jin. Nih, di mata kamu nih ada jin. Nih di samping kamu nih ada jin. Di rumah kamu ada. Nggak perlu kita lakukan itu. Tidak perlu kita ceritakan itu. Kenapa? Karena itu adalah bab gaib. Ketika orang mengatakan yakin itu dari jin, maka kata Imam Asy-Syafi'i tidak diterima persaksiannya. Jangan diterima persaksian orang yang mengatakan bahwa dirinya melihat jin. Begitu pula kalau kita tadi mengatakan saya tahu jin nih di rumah kamu ada jin. Ini hati-hati, ini kamu hilang itu karena jin ini nih. Nah, ini adalah sesuatu perkara yang gaib ya, yang tidak boleh kita diyakini ya. Intinya, dan kalau kita menimpa seperti itu memang benar bisa jadi Allah perlihatkan begitu, tapi kita tidak boleh menyampaikan kepada orang. Cukup dirinya yang tahu dan meminta kepada Allah agar tidak melakukan seperti itu ya. Allah alam. Jadi intinya adalah jangan disampaikan kepada orang lain gitu ya. Apalagi mengatakan saya melihat jin. Maka kata Imam Syafi'i demikian ditolak persaksiannya. Ditolak apa? Persaksiannya ya. Allah alam ya. Intinya mah bab jin mah harus tawakuf, diam. Tidak boleh banyak ngomong bab jin. Kenapa? Karena kalau kesananya ngomong bisa jadi dia akan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah ya. Demikian mungkin ya Pak Ahmad dan semuanya. Sudah azan. Mungkin insya Allah di minggu depan kita lanjutkan lagi kalau ada pertanyaan yang masih ada berkaitan dengan sihir mungkin bisa boleh minggu depan juga Ustaz ya. Besok kita sudah masuk ke bab yang baru tapi nggak apa-apa yang terkait dengan sihir. Mungkin baik Ustaz, langsung saya tutup. Kita semoga kajian ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nun sadayana. Terima kasih Ustaz. Barakallahu Ustaz. Ya. Berkunjung ke seseorang gitu. Itu dia bilang saya tuh